Bapa dalam sorga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang memelihara hidup kami, memberkati kami setiap hari. Terima kasih Bapa dalam sorga. Bapa dalam sorga, kami mau mendengar firman. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nats renungan diambil dari Kejadian 18 ayat 22 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats renungan Kejadian 18 ayat 22 sampai 33. Temanya doa syafaat Abraham untuk Sodom. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Siapakah Abraham sehingga sangat peduli kepada orang lain? Siapakah Abraham sehingga dia sangat peduli terhadap kota Sodom? Saudaraku, Abraham menurut firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 mengatakan Abraham adalah orang yang diberkati Tuhan dengan mengatakan di ayat 2, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan membuat namamu masyhur. Engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati yang memberkati engkau dan mengutuk yang mengutuk engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham berdoa syafaat. Berdoa syafaat ialah doa yang mendoakan orang lain. Yaitu doa yang bukan hanya untuk diri sendiri. Seperti yang banyak dilakukan banyak orang. Siapa-siapa sajakah yang didoakan si pendoa syafaat? Ada yang membuat 5 jari tangan menjadi pola urutan yang akan didoakan oleh si pendoa. Pertama sekali ialah ibu jari. Ibu jari ini adalah jari yang terdekat kepada diri kita. Hal ini menjadi petunjuk bagi si pendoa untuk mendoakan orang-orang yang dekat dengan kita. Terus kedua jari telunjuk yang digunakan menunjuk. Yang pada saat ini jari telunjuk ini digunakan menunjuk para guru, para pengajar. Guru yang pernah mengajar kita di masa lampau. Melalui jari telunjuk ini, si pendoa diingatkan untuk mendoakan para guru-gurunya di masa lampau. Ketiga, jari tengah. Jari tengah adalah jari yang paling tinggi. Ini mengarahkan si pendoa untuk mendoakan para pejabat negara ini. Mulai dari yang tertinggi dan juga para pejabat yang ada di lembaga-lembaga seperti lembaga agama. Pejabat negara yang tertinggi seperti presiden dan wakil presiden dan jajarannya. Pejabat yang tertinggi di lembaga-lembaga seperti lembaga agama, seperti menteri agama dan jajarannya, dan juga petinggi-petinggi di lembaga agama yang lain seperti Eporus Sekjen, para pendetanya. Harus didoakan oleh si pendoa syafaat. Saudaraku, jari keempat, jari manis. Jari manis mengingatkan si pendoa untuk mendoakan orang-orang yang lemah. Lemah fisik dan juga lemah ekonomi. Dan juga orang-orang yang sedang sakit. Dengan mengingat jari manis yang lemah. Yaitu mengingatkan si pendoa berdoa untuk orang-orang sakit.
Jadi berdoa untuk orang sakit tidak cukup hanya direspon melalui WA group dengan mengatakan kami sekeluarga turut mendoakan agar sakit saudara sembuh. Demikian seterusnya orang lain membuat respon dengan tulisan-tulisan kami turut berdoa untuk kesembuhan saudara. Kelima, jari kelingking, jari yang terkecil dari 5 jari yang mengingatkan si pendoa untuk mendoakan yang terkecil seperti diri sendiri si pendoa harus juga mendoakan dirinya. Saudaraku, kita kembali dulu ke tema doa syafaat Abraham. Apa sih isi doa syafaat Abraham? Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom. Mengapa saudaraku Abraham berdoa untuk kota Sodom? Karena Allah merencanakan, melenyapkan, memusnahkan kota Sodom karena dosa-dosa mereka sangat berat. Penuh maksiat. Penuh dengan berbagai perzinahan dan lain sebagainya. Tidak ada lagi orang yang benar. Sehingga Tuhan akan memusnahkan. Sehingga Tuhan akan melenyapkan kota Sodom. Saudaraku mengetahui hal ini Abraham berdoa syafaat untuk kota Sodom. Saudaraku, adakah di antara kita yang berdoa syafaat jika kita mengetahui saudara kita atau kenalan kita sedang mau binasa? Hal inilah yang dilakukan oleh Abraham. Sebagai orang yang beriman berdoa kepada kota Sodom yang hendak dihancurkan, dilenyapkan oleh Tuhan. Dengan mengatakan kepada Tuhan, jika ada 50 orang yang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan, melenyapkan Sodom? Tuhan menjawab Abraham, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Kemudian Abraham bertanya lagi kepada Tuhan, sekiranya ada 40 orang yang benar, apakah Tuhan akan memusnahkan kota Sodom? Tuhan berfirman, aku tidak memusnahkannya. Jika kudapati ada 40 orang yang benar. Tuhan berfirman, tidak akan memusnahkan Sodom. Jika kudapati ada 40 orang benar. Dan juga jika kudapati 30 orang. Dan juga jika kudapati 20 orang dan 10 orang yang benar di kota Sodom. Firman Tuhan tidak memusnahkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Doa syafaat tidak diukur oleh panjangnya, banyaknya kata-kata, panjangnya kalimat yang disampaikan oleh pendoa. Seperti doa Parisi. Doa syafaat juga tidak diukur kuatnya argumentasi si pendoa yang disampaikan kepada Tuhan untuk merubah rencana Allah. Seperti Abraham yang mengatakan, masakan hakim segenap bumi
tidak menghukum dengan adil. Saya ulangi saudaraku, Abraham mengatakan kepada Allah, masakan hakim, segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Saudaraku, Tuhan itu adil dan setia. Artinya setiap orang berdosa sekecil apapun harus menerima hukumannya. Tidak ada yang dapat berubah keadilan dan kesetiaan Tuhan seperti Abraham yang berulang kali mengajukan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tetap dalam keputusannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita lebih peduli kepada orang lemah, seperti orang sakit. Kiranya doa kita lebih serius. Bukan hanya cukup sekedar tulisan-tulisan di WA Group yang mengatakan kami sekeluarga turut berdoa atas kesembuhan saudara. Hendaknya menjadi doa yang dilakukan di saat kita berdoa di rumah masing-masing. Lebih fokus seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 6. Jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, tutup pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang dapat melihat yang tersembunyi. Hendaklah kita bawa saudara-saudara kita yang sakit di dalam doa kita dengan persiapan yang sungguh-sungguh dan fokus mendoakannya, sehingga saudara kita yang sakit dapat penghiburan daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Amin.